dan sunnah nya wudu itu sunan jamak pada sunnah. Sunnahnya nya balik kepada wudu. Asyaratu asya 10 perkara. Asyrah 10. At-tasmiyatu membaca bismillah. Kita baca dan kita terjemah dulu. Wa ghaslul kaffaini, gaslu mencuci, kaffaini dua telapak tangan atau dua tangan, qabla sebelum idkhalihi mal ina, sebelum memasukkan keduanya. Idkhal memasukkan hima keduanya, kedua telapak tangan itu, yal ina, ke dalam bejana. Mencuci, membasuh dua telapak tangan atau dua tangan ini sebelum memasukkan keduanya ke dalam ina bejana. Yang ketiga, wal madmadah, madmadah berkumur-kumur. Dan istinsyaq, memasukkan air ke hidung. Madmadah, masukkan air ke mulut, kumur, istinsyaq, masukkan air ke hidung. Wa mashu, mashu menyapu jami'i, semua raksi, semua kepala, semua kepala. Wa mashul uzunain, menyapu uzunain, uzun telinga, uzunaini dua telinga. Zahirihima, bagian luar keduanya, zahir yang di luar. Wa batinihima, batin bagian dalam keduanya, bima'in jadid, dengan air baru, jadid baru, air yang baru. Selanjutnya tahlilul lihyah al-kathah, tahlil, menyela-nyelai lihyah, janggut yang tebal. Nggak ada yang tabah sekarang apa? Air pak guru stek. Kasah tebal. Tahlil, menyelang-nyelangi al-lihyah, janggut al-kathah yang tebal. Tahlilu asabi'il yadain wa rijlain, menyilang-nyelangi asabi', jari-jari atau jemari, al-yadain, dua tangan, wa rijlain, dua kaki. Yad, tangan, yadain, dua tangan, rijlun, kaki, rijlain, dua kaki. Wa taqdimu, mendahulukan al-yumna, yang kanan, alal yusra, atas yang kiri, yusra, kiri. Wa taharatu, bersuci itu salasan. Di dalam mensucikan semua anggota badan itu tiga, bukan 33. Salasan, tiga. Wal mualah, berturut-turut. Inilah 10 sunan. Kalau kemarin furudul wudu, fardunya. Kalau tinggal salah satu, tidak sah, batal. Ada 6, sittatu asya. Berikutnya sunnahnya.
Sunnah itu berbeda dengan sunnah dalam artian hukum. Kalau dalam artian fikih, sunnah itu dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Bukan sunnah dalam artian perbuatan Nabi. Itu hadis-hadis, segala sesuatu yang dinisbahkan, dihubungkan kepada Nabi namanya sunnah. Bukan sunnah itu. Nah, tapi sunnah secara hukum, wajib, sunat, dawakan sunat, hukum taklifi 5. Wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Makruh dibagi lagi 10 di sini. Yang pertama dulu at-tasmiyatu, membaca bismillah. Apa bedanya tasmiyah, bismillah dan basmalah? Tasmiyah adalah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atau bismillah. Basmalah namanya. Nama ucapan bismillah basmalah. Nama ucapan alhamdulillah hamdalah. Itu dia. Nama ucapan la haula wala quwata illa billah hauqalah. Nama daripada hasbi Allah wa ni'mal wakil hasbalah gitu. Kadang-kadang orang tak paham, dia orang bismillah, dia orang basmalah. Sejak bila ada basmalah gitu. Basmalah nama. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Berarti kita buka dengan kita tutup dengan salam. Apa tu? Assalamualaikum. Diawali dengan takbir. Apa itu? Allah Akbar. Itu nama. Takmin, nama daripada ucapan amin. Tasmiyah, nama daripada ucapan sami'allahu liman hamidah. Begitu seterusnya. Nah, sekarang tasmiyah. Tasmiyah membaca bismillah. Menyebut nama Allah, namanya tasmiyah. Nah, di sini disebutkan bahwa membaca bismillah di awal berwudu itu termasuk sunnah. Termasuk sunnah. Dalam hal ini banyak ulama-ulama menyebutkan dan berbeda mereka itu pendapat satu dengan yang lainnya. Dalam sebuah hadis sampaikan begini, tawaddau bismillah, berwuduklah kamu dengan menyebut nama Allah. Kemudian ada dasar hadis lemah, hadis dhaif, tapi masih bisa dipakai. Hadis itu riwayat Daraqutni dan Al-Baihaqi. Bunyinya kullu amrin di balin la yubda fihi bi bismillah fahuwa ajzam. Maka perkara atau urusan perbuatan dan pekerjaan itu ajzam. Ajzam itu aqta, terputus. Terputus pahala dan ganjaran seterusnya. Itu salah satu dasar yang dipakai oleh sebagian ulama menyatakan bahwa di awal berwudu membaca bismillah. Hadisnya lemah, cuman diperkuat oleh hadis-hadis yang lain. Karena lazimnya awal segala perkara adalah bismillah. Nah, kalau kita garis bawah ya di sini, jika suatu perbuatan, jika suatu amalan, suatu pekerjaan, suatu urusan tidak diawali dan tidak dibuka dengan bismillah, ajzam. Ajazam itu bopeng, bentung, akta, putus. Terputus dari apa? Banyak ulama mengatakan terputus daripada rahmatnya, terputus daripada berkahnya, terputus daripada fadilahnya dan seterusnya. Karena bismillah itu menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
bismillah. Di sini malahan Imam Ahmad bin Hanbal, qala al-Imam Ahmad biwujubiha, wajib membaca bismillah. Wajib membaca bismillah di awal baru berwudu, bukan sunat. Andaikan lupa, falau nasiya, jika orang lupa membaca bismillah di awal berwudu, maka kapan dia ingat sepanjang berwudu itu baca. Sama dengan makan. Makan, lah cepak cepong makan atakana sesuatu tinggalin, baca bismillah. Nah selesai itu. Begitu juga berwudu. Tinggal masuk kaki, belum sempat baca bismillah, baca bismillah. Itu pendapat Imam Ahmad. Supaya nak jalan kan. Jadi beliau atau mazhab Hambali menyatakan membaca bismillah itu wajib di permulaan wudu, bukan termasuk sunat, Dalam sebuah hadis yang lemah dinyatakan begini, man tawadda'a wa dzakara asmallah kana tahuran li jami'i badani. Siapa yang berwudu dan dia menyebut nama Allah di awal berwudunya, kana tahuran li jami'i badani, suci semua badannya. Baca bismillah lalu berwudu. Jadi bukan hanya anggota wudu yang suci, tapi semua badan. Wa illam yadhkur ismallah ta'ala, jika dia tidak menyebut nama Allah Ta'ala, itu baca bismillah, kana tahuran, itu hanya untuk suci li'a'da'i wudu, li'a'da'i wudu'ihi, itu hanyalah suci untuk anggota wudu saja. Hadis ini diperselisihkan kesahihannya, banyak katakan lemah. Paling tidak ini memacu, mendorong kita jangan lupa membaca bismillah. Yang mengatakan wajib kan sudah kita jelaskan tadi. Yang mengatakan wajib adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Sementara beliau-beliau yang lain sunnah wudu. Selesai satu. Yang kedua lagi, ghaslul kafaini qabla idkhalihi mal ina. Ghaslu mencuci, membasuh dua telapak tangan sebelum idkhal memasukkan keduanya ke dalam ina, ke dalam bejana. Ina itu baskom dawak lah, jangan langsung masuk, itu sunat, cuci di luar. Nah dalam hal ini ada tiga keadaan. Bahasa tigo. Apabila seorang yakin, yatayakkan, apabila seseorang itu yakin bahwa dua tangannya bernajis, maka ini dimakruhkan untuknya atau bagi orang itu memasukkan atau langsung merendamkan dua telapak tangannya ke bejana sebelum mencucinya 3 kali di luar. Bahkan termasuk namanya karahah tahrim, makruh yang mendekati haram, karena dia dapat merusakkan air. Atau kalau kita yakin atau syak, barat kayo tanganku bernajis, tidak boleh kita langsung masukkan ke bejana, makruh. Makruhnya makruh tahrim. Makruh bagi dua pula, ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Makruh tahrim di bawah haram, tapi mendekati dah haram, bisa berdosa. Alasannya, tangan kalau bernajis
langsung dimasukkan ke bejana, bisa merusak air. Bisa merubah warnanya atau baunya atau rasanya. Apalagi bejana tidak sampai 2 kula. Begitu dalam mazhab Syafi'i. Itu satu. Tapi kalau kita berdua yokran, itu lain masalahnya kan. Kau kan kalau berdua jo bejana, jo embe, yo tekong. Itu tekong. Ada tekong celai, ketika minta kerau tu tekongnya namanya tekong itu. Kedua, bimbang ragu dalam kenajisannya. Ragu dia, entah bernajis, entah tidak. Entah bala cakawah. Kapan itu? Seperti kaman nama wala yadri aina batat jadah. Seperti orang yang tidur. Ketika dia tidur dia tidak tahu tangannya itu di mana bermalam. Entah mengaca, entah menggosok, entah terletak di mana. Sebab orang dalam tidur pasti bolak balik tangannya. Kenapa bergerak orang? Begitu pula rahmat Allah supaya darah itu terus mengalir darah. Kena kepiradan, bergerak otomatis. Jadi dalam hadis begini, idza qama ahadukum min naumihi falyaksil yadayhi qabla ay yudkhilahuma fil ina' thalathan fa innahu la yadri aina batat yaduh. Hadis riwayat Muslim. Apabila bangun salah seorang kamu dari tidurnya, falyaksil, maka hendaklah dia mencuci 2 tangannya qabla, sebelum dia memasukkannya ke dalam bejana 3 kali. Ilatnya, alasannya, fa innahu la yadri, sesungguhnya dia tidak tahu aina batat yadu, di mana tangannya menginap bermalam semalam. Maka jika orang ini ragu dia dan tidak yakin tangannya bernajis atau tidak bernajis, seperti orang yang bangun tidur, karena dia tidak tahu apakah tangannya tak kaca najis atau bernajis atau tidak, dia tidak tahu. Nah, ketika dalam kondisi seperti ini, dalam keadaan seperti ini, orang yang ragu atau namanya bimbang, maka orang-orang ini harus mencucinya dulu sebelum memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana. Kalau tadi yakin dia bernajis, itu sudah wajib dicuci, mesti dicuci. Kalau sekarang ragu, tetap dicuci, karena menolak keraguan itu harus menyingkirkannya dengan yakin. Ragu-ragu, maka berat kaya cuci tangan itu. Ada yang memisah, iko untuk lalok malam, lalok siang tak ada. Karena yang katakan lalok malam, orang 16 lalok ke malam, siang hari tidak. Ada pula yang tak membedakan, pokoknya asal lalok, asal lalok, baik malam atau siang. Kalau dia ingin berwuduk, cuci tangan di luar dulu sebelum masuk ke bejana. 2. Yang ketiga, dia yakin dia bahwa tangan itu suci, tidak bernajis. Fahadha la yukrah lahu. Ini tidak dimakruhkan, langsung silah cemplungkan tangan ke bejana sebelum mencuci 2 tangan. Kalau dia yakin tangannya suci, bersih, tidak makruh baginya, langsung masukkan tangan ke bejana sebelum mencucinya. Tetapi tetap disukai mencuci. Nah, itu bedanya kan. Yakin, yakin, enak. Apa najis? Memang apa najis?
bau rendak, warna agak nak kuning, rasa agak langsung tapak tangan saja. Nah, biasa saja rasanya. Rubah kan? Yakin tak majlis. Mantap yakin. Langsung masukkan ke bajanan tak masalah. Tapi tetap istahabbu, disukai, disenangi untuk mencucinya terlebih dahulu. Tiga aku. Kalau dua tu. Yang pertama tasmiyah, membaca bismillah. Yang kedua ghaslul kafain, ghaslu mencuci dua telapak tangan qabla sebelum idkhalihima, idkhal memasukkan kedua telapak tangan tu ke bejana, Kemudian yang ketiga al-madmadah wal istinsyaq. Madmad, berkumur-kumur. Istinsyaq, gitu. Ada sekian pemahaman. Berkumur-kumur itu pokoknya lah dimasukkan aja ke menjuang ke mulut. Itulah dianggap. Ada juga mengatakan harus ada rahu, diguncang-guncang mencuang. Kalau tidak boleh. Tidak dapat sunnahnya. Jika masuk air ke mulut harus diedarkan, diputar-putar dalam mulut. Kalau hanya tenang saja belum. Jadi yang pertama pokoknya asal kena airlah masuk ke mulut sudah amat. Yang kedua mengatakan tidak cukup sampai situ, tapi harus mengguncang-guncangkan air di mulut. Dan itu yang paling kuat. Sebab nak dikecam kumuh namanya kalau tanang saya. Tidak mesti kumuh cekor harus dimuntahkan keluar. Tidak harus ya meluntahkan, membuangnya keluar, tidak mesti. Sudah kumuh langsung saya masuk paru, tidak masalah. Kalau kumuhnya atau kumuh dimuntahkan atau diludahkan keluar, tidak masalah. La yushtaratu fi tahsil sunnah ayyamajma, tidak mesti dan tidak termasuk syarat bahwa berkumur-kumur itu harus dimuntahkan keluar atau ditelan saya. Barangkali kau air langsung lalu aja. No, salah ada. Kau dalam kitab Syarah Al-Muhadzab. Tapi malahan ada juga yang pendapat, malah dibaca pendapat orang kan masalah. Wa dhahaba jama'atun ila ishtirati majl ma fi tahsil sunnah, bahwa sebagian besar jamaah mensyaratkan ila ishtirati majl ma, mensyaratkan air itu harus sedang kumuh diluahkan keluar. Haji keluar dakik atau jauh supaya dapat sunnahnya. Berarti kalau tidak dikeluar dari menjuang, tidak dapat sunnahnya. Itu gitu salah. Lah atau masuk nanti memasukkan air kedu, disunnahkan balik fil istinsyaq, sampai mana ayat itu diri ke hidung. Tapi yang kari mana sekedar masuk sampai ke pangkal hidung, disukai seperti itu. Illa antakuna shaiman, melainkan puasa. Orang yang puasa masuknya ke hidung tapi jangan sampai di diri. Kalau diri itulah ilmu kasutnya. Apa so tapi diri air masih hidung, jangan-jangan kau salah muka suik mereka.
Tapi dalam mazhab Syafi'i, nak tahu apa? Tetap kalau puasa nak usah air masuk ke hidung. Dikhawatirkan nanti melewati pangkah masuk ke situ. Tawar aku lah masuk ke hidung. Di luar itu kita memang disukai menghirup air ke hidung. Dihirup mana? Bukan hanya sekedar gitu. Dihirup mana? Keluarkan. Memasukkan, kemudian mengeluarkan apa namanya? Istinsyak masuk, mengeluarkan istinsar, melangsingkan keluar. Istinsar. Kalau fadilah lah kita kaji dulu. Ketika orang memasukkan air ke hidung, lalu dilangsingkannya keluar, keluar dosa-dosa yang lakukan hidung. Ketika orang berkumpul, lalu dimuntahkannya, dimuntahkannya keluar. Ketika itu keluar dosa-dosa yang muncul. Kalau kita baca dulu. Berarti yang terbagus berkumur-kumur adalah jangan dulu, jangan ditelan. Banyak kuaya kuah apa. Kalau kau minum, cari air kuah, cari air water, supaya terasa dosa kesalahan keluar. Kan begitu. Itu al-madmadatu wal istinsyaqu. Yang kepada lain, yang sekianlah. Mashu jami'i ra'si, menyapu semua kepala, termasuk dalam sunnah wuduk itu semua kepala disapu. Karena itulah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi SAW memulai menyapu dari arah depan, mimana biti sya'ar, sampai di mana tumbuh biasa rambut, lalu beliau sapukan ke belakang, kemudian beliau kembalikan ke depan. Caranya lah. Ada yang menunjukkan caranya dalam sebuah riwayat. Itulah caranya. Letakkan empu siko. Ini siko. Ke depan. Ada yang mengatakan tidak sampai gitu, cukup itu saja. Paling ke depan. Nampaknya mana yang mudah, mana yang gampang. Barangkali awak tidak terbiasa. Terbiasa kan? Ada kepayahnya. Ancaman khusus ni. Yang penting kepala tersapu, dimulai depan sampai. Tapi ada yang mengatakan itu yang punya rambut, rambutnya bisa dibalikkan sehingga balik, bisa terkaca, bisa lo kena rambutnya sebaliknya. Tapi bagi orang rambutnya tipis, tidak perlu dibalik oleh, cukup sekali ke belakang. Karena tujuannya tidak ada. Kenapa tidak ada tujuannya? Tidak ada rambut ini kebalik aja. Itu laswah. Laswah itu mengaji fikih begitulah. Kita baca pendapat-pendapat, paham-paham, jadi kita kalau lapang, tidak sampai kita sampai menceluk orang. Oi. Kalau untuk paji nak boleh, payah untuk. Tadi kalau mau kecaan sunnah wuduk sah tunai sah, namanya sunnah. Dan sunnah kalau tidak dikerajukan tidak sampai wuduk tidak sah, batal. Itu nan sunnah. Yang terbagus ikuti itu, karena Nabi menyapunya semua ke belakang, balik ke depan.
Cuma pandapek cakap bagi orang yang rambutnya pendek, tidak ada gunanya sebalik ke muka dah. Langsung sekarang habis. Balik ke muka, ke balik ke muka je. Itu kan pandapek. Oh tidak, yang disuruh kan kepala bukan rambut. Nah, andai kan tidak berambut, tetap kita sapu kepala. Bukan menyapu rambut, tapi menyapu kepala, raks. Nah, kalau produksi ke berambut, cukup belakang, cukup ke belakang. Kamu kesusahan mengembalikan. Tapi kalau produksi nak pakai rambut, bajal rambut apa? Pasang gua bisa. Sekadar mengambil sunnahnya. Mengambil sunnah. Okay. Supaya kita malah kita paparkan supaya kita jangan sampai angok mencelik orang dan berbeda pada awak. Kalau kemarin kan saya kecekkan bahasa menyapu kepala namanya cukup bijuz'in. Masih tekan sebahagian kepala lah mencukupi, lah terlaksana perintah. Karena makna biru usikum adalah bi itu bijuz'in, sebahagian kepala. Jadi kalau ada orang nak mengunik-ngunik kamu kuasanya, lah memadai. Cuma sunnahnya tidak dapat. Nabi tidak tertiru. Kalau pado. Kalau cukui, lah cukui. Aduh, tiba di rapor, lain tak merah 5,5. Apa makan? Yang terbaik itu kita ikuti cara Nabi. Cuman bagi orang yang memahami biru usikum itu, amsahu biru usikum, bi itu bijudin, sebagian kepala saya sudah terlaksana perintah. Karena memang makna bi itu begitu. Itu maka digolongkan menyapu semua kepala sunnah. Sunnah. Caranya dimulai dari depan sampai ke tengkuk, kemudian balikkan ke depan lagi. Satu kali. Ada yang mengatakan 3 kali. Nanti akan kita sampai 3 kali. Itu menyapu kepala. Sementara tengkuk, ada yang mengatakan bahwa tengkuk termasuk disapu. Tengkuk kedua. Dalam hadis yang tak sahihnya dikatakan siapa yang menyapu tengkuk atau kedua akan mendapat ganjaran bagaimana begini. Hadisnya tak sahih. Hadis tak sahih dan tak perlu kita jadikan dasar untuk menyapu kedua atau menyapu tengkuk kepala. Kalau ambo ketek-ketek dulu pernah menyaksikan guru-guru dan ustad-ustad, ada yang memang ketika menyapu atau ketika berdua, aku dibasuh spesial dibasuh di luar atau selain menyapu sebelum menyapu kepala. Alasannya siapa yang menyapu tengkuknya atau menyapu keduanya akan mendapat ganjaran bagaimana begini dan begitu. Rupanya hadisnya kata para pakar-pakar hadis, bahkan Imam Nawawi sendiri salah seorang tokoh populer dalam mazhab Syafi'i menyatakan hadisnya tidak bisa dipakai, bahwa hadisnya tidak sahih. Maka tidak benar kata beliau menyapu tengkuk atau mencuci tengkuk atau kedua termasuk sunnah dalam berwudu. Selesai tentang menyapu kepala. Lalu kemudian karena waktu berjalan kita peringkas. Selanjutnya mashul uzunaini zahirihima wa batinihima bima'in jadid. Menyapu
dua telinga zahirnya, yang luarnya keluar, zahirima, zahir yang luar. Jadi zahirihima bagian luar kedua-dua telinga, wa batin bagian dalam, bagian dalam keduanya. Bima in jadid, dengan memakai air baru. Itu sunnah kan? Berarti dalam mazhab iko, pendapat iko mazhab Syafi'i, menyapu dua telinga termasuk disunnahkan lahir yang luar dan bagian dalam. Apa caro? Caro soal dua empu, dua tunjuk kalau ada. Di dalamnya diedarkan telinga, diedarkan ke di luar gesok. Kau sunnah namanya. Dengan air baru itu sunnah. Sementara ada yang memang cukup air sisa kepala. Cukup. Langsung ke situ aja. Cukup. Sementara dalam kitab itu disunnahkan menyapu telinga baik luar ataupun dalam dengan air baru. Bima'in jadid. Bima'in maka air baru. Jadi ambil air baru, air di luar, mencuci, menyapu kepala. Dalam sebuah riwayat hadis, riwayat Imam Hakim dan Baihaqi, dikatakan sanadnya sahih. Kan sesuai dengan syarat Muslim. Itu loh komentarnya, bahwa kata Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda, beliau berwudu, fa akhadha li uzunaihi ma'an khilafal ma' alladhi akhadahu li ra'sihi. Beliau mengambil air untuk mencuci, menyapu dua telinganya, berbeda dengan air yang beliau pakai untuk menyapu kepalanya. Berdasarkan hadis sekolah, beliau berpendapat sunnah mencuci, menyapu telinga luar dan dalam dengan air baru. Tapi kalau mencukupkan dan mencukupkan dan memadai dari kepala langsung ke telinga. Bahkan iko ada pendapat yang menegaskan seperti itu. Karena mereka menganggap hadis yang mengambil air baru itu tidak kuat, tidak sahih. Kalau terjadi namanya khilaf, perbedaan pemahaman. Intinya boleh kedua-dua laksanakan. Menyapu dua telinga langsung kepala seperti cakap, langsung ke telinga, tidak begitu loh. Rasanya kok tidak seperti itu namanya nyapu. Karena ada kawan bolu, kadang-kadang amak lah boluannya cak. Itu dah. Rasanya seninya mantap. Cuma sasaran tidak menembak lagi meleset. Menembak lagi meleset. Karena itu tidak tepat. Coba ni kata menyapu. Kena menyapu telinga. Kalau menyapu kepala mengko. Ini kalau nyapu luar tidak memadai. Salahkah? Kita tidak berani menyalahkan. Kurang memadai. Tapi meleset. Masih ada waktu sedikit lagi. Yang lain. Lalu tahlilul lihya. Tahlil, menyela-nyela
jenggot yang tebal, al-kathah yang tebal, labik, menyela-nyela. Maka diajarkanlah menyela-nyela itu, annahu alaihi salatu wasalam kana idza tawadda syabbaka lihyatahu al-karimah bi asabihi min tahtiha. Rasulullah SAW itu dalam sebuah riwayat Ibnu Majah mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu apabila beliau berwudu, beliau menggosok-gosok, menyela-nyela, menggosok-gosok janggut beliau yang mulia dari arah bawah. Tuh. Tapi janggut ketua jaya tes lah. Oh, janggut masih janggut Scooby-Doo. Saya pernah nonton Scooby-Doo. Segitu janggut yang pakai. Janggut yang kathah, tebal. Karena dikhawatirkan tidak sampai masuk, karena batas muka itu di bawah dagu. Jadi kalau janggut tebal ke siko, karena harus sampai siko janggut, termasuk pelipis yang tebal, itu harus diapakan. Tebal. Ini tebal juga. Tapi kalau nak selayang-selayang pandang, saya tidak masalah. Ya praktek beko. Kalau Pak Haji lah merasa tabah, selang-selangilah agar sampai ayah ke pangkal kena gitu. Tabah lah pitipis. Taban seketelai. Nampak jentiru loh, itu lain masalah. Nah, itu bagi yang punya janggut panjang dan tebal, termasuk tahlil asabi', menyela-nyela jari-jari dua tangan dan dua kaki dengan cara, ada yang mengajarkan dengan kelingking kanan kaki sampai nanti berakhir di kelingking kiri, memasukkan jari. Kalau tangan cukup dengan apalagi di tangan cekot itu ada yang cincin. Nah, kita disukai menggerakkan cincin, dikhawatirkan nanti apalagi cincin yang padik, air harus masuk ke bawah cincin, termasuk kuku. Kalau kuku panjang, dikhawatirkan nanti di bawah kuku enggak. Itulah gunanya menyelang-nyelang. Menghilangkan kekhawatiran dan menghilangkan keraguan-raguan, jangan-jangan beko ndak kanai. Itu lagunya tahlil, menyelang-nyelangi. Menyelang-nyelangi jari kaki, menyelang-nyelangi tangan, menyelang janggut. Jadi tiga yang diselangi. Menyelangi janggut dan rambut jambang ya. Jambang lah. Jambang nalabe. Menyelang tangan ketika masuk tangan, selang-selangi. Menyelang-nyelang jari-jari kaki. Ada yang mengatakan mulai di kanan, kelingking kanan berakhir kelingking kiri. Itulah cara beda. Tapi yang intinya menyelang-nyelang. Orang azan kita baca sedikit lah, taqdimul yumna alal yusra, mendahulukan yang kanan atas. Takdim mendahulukan al-jumna yang kanan atas yang kiri. Rasulullah SAW itu bersabda, Iza tawadda'tum fabda'u bima yaminikum. Hadis Abu Daud ini, apabila kamu berwudu maka mulailah dengan yang kanan. Bahkan Rasulullah ketika Aisyah, beliau itu suka tayamun, bukan tayamum, tayamun. Tayamum, taya panjang mim dan nun, tayamun fi tana'ulihi, dalam memakai sandal beliau suka menundukkan yang kanan. Wa tarajjulihi, dalam menyisir rambut yang kanan. Wa tuhuri, dan ketika mensucikan badan beliau yang kanan. Wa fi sya'ni kulli, bahkan semua karaja beliau selalu menundukkan yang kanan. Kecuali ketika menyapu telinga, tak perlu kanan dulu, serentak. Telinga serentak. Dalam segala hal yang rancak-rancak yang baik-baik beliau tayamun,
tayamun, suka mendahulukan yang kanan-kanan. Maka ketika berwuduk pun termasuk sunnah mendahulukan yang kanan. Kemudian terakhir, hendaklah bersuci itu tiga kali, meninggal 3 kali kan. Bagi yang memahami 3 kali, termasuk menyapu telinga 3 kali, termasuk menyapu kepala 3 kali. Cuma niko pendapat ko dibantah oleh yang lain. Meninggalkan kepala dan telinga itu hadisnya lemah. Yang benar mashatan wahidah, 1 kali sapu kepala termasuk telinga, karena telinga bagian kepala. Cuman dalam pendapat itu, dalam mazhab Syafi'i mengatakan tidak, tetap di tiga kalikan menyapu kepala dan telinga. Itu namanya khilaf, perbedaan pemahaman para ulama. Terakhir, wal mualah, berturut-turut, jangan ada jeda. Jeda sampai karyang lo ngota dulu, itu jeda. Tidak berturut-turut. Sudah basuh tangan, tu celeng acangak lo, lah karyang lo iko, basuh kepala. Pokoknya berturut-turut dan bersama-sama. Rasanya ringkas. Itulah 10 sunanul wudu. Kita baca balik semini, kurang semini. Wa sunanuhu asyratu asya'. Dan sunnahnya berwudu itu ada 10 perkara. 1, at-tasmiyatu, membaca bismillah. 2, ghaslul kaifain, mencuci 2 telapak tangan, qabla, sebelum idkhalihima, sebelum memasukkan kedua-duanya ke ina, ke bejana. Yang ketiga, wal madmadah, berkumur-kumur, wal istinsyaq, memasukkan air ke hidung, mashu jami' ra'si, menyapu semua kepala, mashu, menyapu 2 telinga, zahirima, bagian luar keduanya, wa batinima, bagian dalam keduanya, bima'in jadid, dengan air yang baru. Tahlilul lihyah al-kathah, menyilang-nyilangi janggut yang tebal. Tahlilus asabi', menyilang-nyilangi jari-jari 2 tangan dan kaki. Taqdimul jumna, mendahulukan yang kanan atas yang kiri. At-taharatu thalathan, mencuci itu bersuci 3 kali. Dan terakhir mualah, berturut-turut 10. Kan sebalik pun tak madmadah istinsak cek, berkumur-kumur masuk yang kedua cek setali. 10. Rasanya itu yang bisa kita pelajari malam hari ini. Semoga berfaedah untuk kita bersama. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.